Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Hasyiah Thalathatil Usul karya Syekh Abdurrahman Al-Qasim ya rahimallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin. Setiap umat Allah utus pada umat tersebut seorang rasul, dari rasul pertama yaitu Nuh sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka memiliki ajaran yang sama, memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang umatnya untuk beribadah kepada Taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah dan jauhilah Taghut. Penjelasannya, maka Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dari keturunan Adam kepada penduduk bumi, dan penutup para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun umat, tidak ada satupun kelompok manusia kecuali telah Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dengan tugas menegakkan hujah Allah ala ibadihi pada hamba-hambanya, sehingga manusia tidak lagi punya alasan tidak tahu dan belum ada rasul ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan dalam rangka menjelaskan al-mahajjah, jalan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami tidaklah mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Walimakana, dan dikarenakan para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulama setiap kali halaka nabiyun, ada seorang nabi yang mati atau meninggal dunia digantikan oleh nabi yang lain, maka Allah siapkan untuk umat ini para imam penebar hidayah. Dengan mereka Allah jaga agamanya, dengan mereka Allah tegakkan hujah kepada hamba-hambanya. Dan demikian seterusnya sampai terjadi kiamat. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang terkenal dengan sebutan hadis Ta'ifah Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran, ya, dalam keadaan menang atau ditolong sampai terjadinya kiamat. Maka para rasul yada'uhum, mendakwai umatnya, ila hadzal ladzi bu'isat bihi rusulu, ya, kepada mendakwai umatnya pada tauhid yang dengannya para rasul itu diutus. Wa da'watuhum kullihim, dan dakwah setiap para rasul adalah beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan ibadah kepada selainnya. Maka saripati semua ma'ursilat bi'ar rusulu, semua misi kerasulan adalah tauhid. Sedangkan hal yang lain semacam pengharaman hal-hal yang haram dan penghalalan, maka itu semua adalah furu'un cabang. Itu semua tidak diperintahkan kecuali setelah ada tauhid. Tidak diterima dan tidak ditoleh kecuali bersama tauhid, yang merupakan agama semua rasul, dari rasul yang pertama sampai yang terakhir. Dan karena tauhid,
khuliqatil khaliqatu, makhluk tercipta, dan diutus para rasul dan diturunkan berbagai kitab suci dan diciptakanlah surga dan neraka. Kemudian tadi dikutip firman Allah Ta'ala di matan walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudullah wa tajtanibut taghut. Wa mislu hadil ayati, dan semisal ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus seorang pun rasul sebelummu ila nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan annahu la ilaha illa ana fa'buduni, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, sembahlah aku. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan agungnya tauhid. Dan dua ayat di atas fihima al-umumu al-wadihu, ada keterangan yang general, yang gamblang, yaitu an awwala syai'in bada'at bi ar-rusul qaumahum, materi pertama yang disampaikan oleh para rasul kepada kaumnya adalah tauhid. Wa aidan, demikian juga untuk afradir rusul, masing-masing rasul terdapat sejumlah ayat khusus, semacam firman Allah dan ayat tentang Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib dan yang lainnya. Allah sampaikan bahasanya materi pertama bada'u bihi qaumahum, yang mereka sampaikan kepada kaumnya adalah ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Inilah dakwah para rasul dan inilah saripati kerasulan, dan dengan hal ini maka ketika diketahuilah keagungan kedudukan tauhid. Pengetahuan Anda tentang keagungan tauhid dengan bukti pengetahuan adalah dengan perhatianmu ditujukan pada tauhid. Kemudian mengenal tauhid dan mengamalkan tauhid dengan seluruh jerih payahmu, dengan maksimal jerih payahmu. Demikian juga mengetahui kebalikan dari tauhid, wa masiwahu min anwa'il ulum al-furu'iyah, dan berbagai macam ilmu cabang selain tauhid, maka itu ba'da dzalika, setelah tauhid. Maka hendaknya seorang muslim perhatian, betul-betul perhatian untuk bima'rifati asli dini, untuk mengetahui dasar-dasar agama secara global, qabla al-wajibi minal furu'i, sebelum furu', masalah-masalah cabang yang wajib. Contoh masalah cabang yang wajib, sholat, zakat dan yang lainnya. Karena kenapa hal-hal ini disebut cabang, sholat, zakat dan yang lain disebut cabang? Karena la tasihu sholatu wala zakatu qabla al-asli. Karena sholat, zakat itu tidak sah sebelum dasar agamanya beres, tauhidnya sah. Ya, maka di sini dijelaskan kenapa secara umum, secara general atau secara global akidah disebut sebagai asal, sedangkan fikih disebut dengan fara'. Ini satu hal yang dibenarkan dari sudut pandang bahwasanya semua amal-amal berkenaan dengan fikih tidaklah bermanfaat manakala orangnya belum beres akidahnya, belum beres tauhidnya. Maka tidak boleh tidak min ma'rifatil asli din ijmala. Tapi kalau cuma untuk mensahkan akidah, mensahkan tauhid, itu pengetahuannya cukup global. Fala budda min ma'rifati asli din. Maka tidak boleh tidak harus mengenal
pokok agama yaitu akidah ijmalan global. Nah, itu untuk pengetahuan global tentang tauhid. Nah, itu yang mensahkan tauhid, mensahkan iman. Adapun tafasil rincian, maka ini adalah kewajiban ya, seiring dengan pertambahan ilmu. Ya, maka tadi falatasi salatu wala zakatu qablal asli. Qablal asli itu ya harus dikaitkan dengan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya, yaitu ma'rifatil asli din ijmala. Ya, mengetahui agama atau akidah secara global. Tsumma ma'rifatu furu'ihi, kemudian pengetahuan terhadap cabang-cabang agama tafsilan secara spesifik. Dalam hadis Mu'ad tatkala kalau biasanya hadis fulan itu fulannya adalah sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis Umar tentang niat misalnya. Hadis Aisyah tentang bid'ah misalnya. Tapi kalau ini hadis Mu'ad, itu hadis tentang pengutusan Mu'ad. Ya, tidak standar atau tidak umumnya hadis dari Mu'ad, karena hadisnya dari Ibnu Abbas. Hadis pengutusan Nabi, ya, Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu hadisnya hadis bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Fi hadis Mu'adin, maka hadis Mu'ad di sini tidak umumnya makna hadis fulan, yang artinya fulan inilah sahabat yang meriwayatkannya. Namun ini adalah hadis tentang pengutusan Mu'ad. Tatkala Nabi mengutusnya ke Yaman, Nabi mengatakan kepadanya, engkau mendatangi sekelompok ahli kitab, maka adalah hal yang pertama kali engkau dakwakan padanya adalah syahadat la ilaha illallah. Jika mereka mentaatimu untuk hal itu, beritahukan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam sehari semalam. Hadis ini yufidu menunjukkan bahasanya mereka objek dakwah, jika mereka belum mengetahui tauhid dan mengamalkan tauhid, maka tidak didakwai untuk salat. Dan jika mereka belum taat untuk masuk ke dalam Islam dengan bertauhid secara global, maka salat tidak manfaat. Dan demikian juga amal-amal yang lainnya tanpa tauhid. Karena tidak akan terwujud bangunan tanpa pondasi, tidak akan terwujud ranting tanpa batang pohon. Maka al-asal batang pohon wal asas dan bangunan atau pondasi rumah atau pondasi bangunan adalah tauhid. Dan sholat, meskipun sholat itu tiang Islam, wa ma'adhalika meskipun dia tiang Islam, dalikanya kepada tiang Islam. Salat tidaklah diwajibkan kecuali setelah perintah bertauhid kurang lebih 10 tahun. Ini perintah bertauhid. Wa mimma yubayyin, dan di antara hal yang menjelaskan bahwasanya tauhid adalah al-asal, adalah pondasi. Kaunuhu yujadu, dijumpai ada orang yang masuk surga walau lam yusalli raq'atan wahidatan, meskipun belum pernah salat meski hanya 1 rakaat. Kenapa itu bisa terjadi? Idza taqadda tauhidah, jika meyakini tauhid dan mengamalkan tauhid, wa mata, dan meninggal dunia dalam keadaan memegangi tauhid. Namun perhatikan, namun hal ini berlaku manakala ma'a adamil qudrah bil amal.
Maka orang itu sudah bisa masuk surga dengan semata-mata keyakinan tauhid. Ya, semata-mata keyakinan tauhid itu manakala kondisinya bukan kondisi lapang, namun kondisi khusus, yaitu adamul qudrah bil amal. Belum tidak ada kemampuan untuk melakukan amal badan. Sehingga keyakinan tauhid sudah mencukupi. Dan ini diperjelas dengan kalimat selanjutnya. Ka'ayuk ta'ala qabla an yusalliya. Semacam terbunuh di medan perang sebelum sempat sholat. Au yamut atau mati sebelum sempat sholat. Maka kalimat yang kita baca ini bukan berarti menunjukkan bahasanya ada orang masuk surga meskipun tanpa amal. Ini kalimat yang kita baca, yujatu man yadkhulul jannata walau lam yusalli raqatan wahidatan. Syaratnya berakidah, berarti hanya keyakinan. Ya. Maka ini bukan tidaklah menunjukkan bahwasanya amal badan bukan sebuah keharusan dalam iman. Bahkan amal badan sebuah keharusan dalam iman. Namun adanya orang masuk surga yang modalnya cuma keyakinan tentang tauhid, itu adalah kondisi khusus. Bukan kondisi wajar, bukan kondisi normal. Itu baru masuk Islam, kemudian ada amal soleh jihad perang, kemudian ikut, kemudian meninggal. Atau baru masuk Islam dalam kondisi sakit, setengah jam setelah ikrar syahadat meninggal. Wassalatu dan salat tidaklah manfaat semata jika hanya semata salat, meskipun sudah salat, zakat dan puasa, jika tidak meyakini tauhid. Wabidzalika maka dengan ini diketahui keagungan kedudukan tauhid. Tidaklah binasa orang yang binasa kecuali karena meninggalkan ilmu tentang tauhid dan mengamalkan tauhid. Wa ma dakhala syaitan ala man dakhala. Tidaklah setan masuk pada orang yang dia masuki. Tidaklah pula dia mengkoyak-koyak akal orang yang dia koyak-koyak. Wala waqa'a dan tidaklah terjumus tidaklah jatuh apa yang jatuh ila min afati qaulihim, kecuali semata-mata karena penyakit ucapan mereka. Yakfi an-nutqu bi syahadati, cukup dengan mengucapkan syahadat dan semata-mata mengenal, hatta sampai-sampai dari ulama mereka. Ada orang yang tidak mengenal tauhid sama sekali. Padahal hal tersebut dikarenakan mereka ubtulu mendapatkan bencana dengan melakukan kemusyrikan, penyembahan kepada berhala dan banyaknya dalih-dalih yang batil. Dengan hal ini tidaklah tauhid tidak diketahui oleh banyak orang yang mengaku-ngaku berilmu dikarenakan tidak mengenali tauhid. Wa ila fa ma'rifatu tauhid wa syirki min ahwani ma yakunu. Ya, mengenali tauhid dan syirik itu termasuk perkara yang sangat-sangat mudah. Bahasa bebasnya itu simple kok, bukan hal yang sulit untuk dimengerti. Wa asha min ahwani ma yakunu wa ashalihi, dan hal yang paling mudah
Jika pengetahuan tauhid yang diinginkan adalah pengetahuan tauhid ijmala, ya, global, yang inilah yang mensahkan tauhid, itu sederhana. Ini sesembahan orang Islam untuk Allah, orang Islam itu nyembah Allah dan tidak menyembah sesembahan yang lain, gitu aja. Secara umum, secara global demikian. Kama fi zamani sahabati, sebagaimana di masa atau di era sahabat. Mereka para sahabat mengenali tauhid dan syirik. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan tinggalkan syirik dan dia tahu dan yakin kalau itu batil, bertentangan dengan kalimat ikhlas. Ya, kalimat ikhlas sama dengan kalimat tauhid. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW mendakwai mereka untuk bertauhid, maka Nabi katakan, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Mereka mengatakan, apakah Muhammad mau menjadikan banyak Tuhan ini jadi semuanya dieliminasi, kemudian tinggal satu Tuhan saja. Ini sungguh satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Adapun ketika subhat atau dalil-dalil itu demikian banyak, maka mengenali tauhid itu sa'ab, sulit. Maka sulit untuk mengenali tauhid dan membebaskan diri dari kebalikannya. Sehingga wakathuran nifaq, dan banyak sekali orang munafik. Orang yang dimaksud munafik ini adalah orang yang sudah batal syahadatnya karena melakukan kesyirikan, namun masih ngotot kalau dia muslim. Wasar al-kathiru yakuluha, dan banyak orang mengucapkan kalimat tauhid, wa ya'budu ma'allahi ghairahu, namun menyembah ma'ahu, di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Fallahul musta'an. Kembali ke matan qala al-musannif rahimallahu ta'ala, dan Allah wajibkan atas semua hamba untuk kafir dengan taghut dan beriman dengan Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, taghut adalah semua hamba yang melampaui batasnya sebagai hamba. Boleh jadi dengan bentuk diikuti atau disembah, diikuti atau ditaati. Taghut itu banyak. Kepala taghut ada 5. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Orang yang disembah-sembah dan dia ridha, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, dan orang yang mengaku-ngaku mengetahui sedikit pun dari ilmu gaib. Demikian juga orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, karena telah jelas kebenaran, petunjuk dengan kesesatan. Siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah memegangi tali yang kuat. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Dan di hadis disebutkan, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ya, beriman kepada Allah dan kafir dengan taghut. Oleh karena itu para rasul diutus, berbagai kitab suci diturunkan. Bahkan agama itu intinya 2 hal, kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah. Maka siapa yang kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah memegangi tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Kemudian taghut, definisi dari Ibnul Qayyim, beliau adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abi Ayyub az-Zar'i ad-Dimashqi, terkenal dengan Ibni Qayyimil Jauziyah. Ya, jika
ada Jauziyah, maka qayyimnya itu tanpa alif lam. Ibni Qayyimil Jauziyah. Tapi jika Jauziyahnya itu ditiadakan, maka qayyimnya dengan alif lam. Ibnul Qayyimi. Perlu diketahui bahasanya Jauziyah adalah nama madrasah, tempat sekolah, tempat belajar Islam. Nama pondok pesantren gitu. Namanya Jauziyah. Dan ayah beliau adalah pengasuhnya, qayyimnya. Karena mungkin lama jadi pengasuh, maka akhirnya bapaknya beliau disebut dengan sebutan Qayyimul Jauziyah. Maka kemudian beliau disebut dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Anak kepala sekolah pesantren Jauziyah. Ya kalau mau disingkat, anak kepala sekolah. Pemilik karya-karya yang makbulah diterima oleh banyak kalangan, wafat tahun 751. Maka definisi taghut kata Ibnu Qayyim adalah hamba yang melampaui batasannya sebagai hamba. Kullu syai'in yata'adda bi al-'abdu haddahu. Segala sesuatu yang dengan sesuatu tersebut seorang hamba melampaui batasannya, yaitu qadrahu, kedudukannya, alladzi yanbaghi lahu, yang sepatutnya menjadi haknya menurut syariat. Maka dengan tindakan melampaui batas itu jadilah dia taghut. Sama saja apakah melampaui batas dalam bentuk disembah di samping Allah, dengan bentuk ibadah apapun, atau diikuti dalam bermaksiat kepada Allah, atau ditaati bukan taat kepada Allah dalam hukum halal dan haram, dengan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ibnu Qayyim mengatakan jika Anda renungkan taghut yang ada dalam jagat raya ini, maka tidak lepas dari 3 jenis ini: diikuti, ditaati, atau disembah. Ya, idza arafta, jika Anda telah mengetahui pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bitahaqquq dengan pasti, maka jelaslah bahwasanya taghut itu banyak sekali. Ya, banyak sekali dari kalangan anak keturunan Adam tanpa bisa dibatasi. Hal itu karena semua yang melampaui batasannya menurut syariat, maka jadilah dia dengan keluar dari batasan syariat dan melampaui ketentuan syariat, jadilah dia taghut. Maka akbar tawarid, taghut yang paling besar, bil istiqra', setelah melakukan penelitian induktif, meneliti semua kemudian disimpulkan dengan kesimpulan general, itu induktif ya, untuk penelitian induktif ya, semua di teks nusus ditelaah kemudian dibuat kesimpulan general. Penelitian induktif disebut dalam bahasa Arab istiqra'. Wa ta'amal, dan setelah direnungkan maka ada 5 taghut besar. Kepala taghut yang paling besar adalah iblis. Makna asal dari la'an adalah mengusir dan menjauhkan. Wa taqaddam, dan telah lewat. Dan iblis adalah matrudun, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang disembah dalam keadaan ridha. Ridha dengan tilkal ibadati, dengan ibadah itu yang berasal dari minal abidi, si pelaku ibadah, dengan bi'ayyi naw'in min anwa'iha, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Maka dia taghut, bahkan kepala taghut dan pembesar taghut. Kemudian orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya.
Mimman yaitu orang yang yukiru membenarkan sikap berlebihan, sikap pengagungan tanpa pengagungan yang tidak tepat. Contohnya adalah Fir'aun. Contoh yang lain adalah masaikh ad-dolal. Masaikh itu di sini cenderung artinya adalah tokoh sufi. Dan yang sesat, yang sampai derajat menyuruh muridnya untuk menyembah dirinya dan memberikan pada dirinya sifat-sifat Tuhan. Dan wallahu a'lam di sini kita jumpai sikap objektif. Ya, maka beliau tidak mengeneral semua tokoh sufi itu mengajarkan syirik, enggak. Ya, namun yang dulal saja yang mengajarkan syirik. Ada yang hanya mengajarkan bid'ah dalam dzikir dan sebagainya. Yang tujuan mereka, tendensi mereka adalah mendapatkan kedudukan tinggi atau kemuliaan di bumi dan terjadinya kerusakan di muka bumi. Dan menjadikan mereka masaih ad-dolal tersebut sebagai Tuhan-Tuhan. Dan disekutukan, Allah disekutukan dengannya. Mimma yasulu hal-hal yang terjadi fi maribihim ketika dia itu posisinya gaib, tidak satu lokasi dengan muridnya. Atau fima matihim setelah dia mati. Maka kesyirikan berkenaan dengan masaikh ad-dolal tadi bisa jadi bentuknya adalah dengan berdoa kepada orang yang masih hidup namun gaib, namun lain tempat. Tanpa sarana yang minta tolong kepadanya, tanpa sarana komunikasi yang sewajarnya. Atau minta tolong dan sebagainya setelah mati. Dihikayatkan dari sebagian a'immatud dhalal, imam kesesatan, yaitu tokoh besar sufi yang mengajarkan kepada ini pada kesyirikan. Dia mengatakan, siapa yang punya hajat, besok kalau aku sudah mati, silakan datang ke kuburku dan hendaklah dia istighosah, doa minta supaya kesusahannya hilang denganku. Kemudian orang yang keempat, orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, yaitu masa depan, semacam ahli nujum, orang yang membaca ramalan dengan yang ada di pasir dan yang lain. Kemudian yang kelima, orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Kaman yahkumu bil qawanil al-jahiliyah. Semacam orang yang menetapkan hukum dengan undang-undang jahiliyah. Yang dimaksud dengan undang-undang jahiliyah adalah aturan yang bertentangan dengan aturan Islam. Semacam pencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku, hukumannya adalah potong tangan. Namun kemudian manusia bikin aturan, meskipun sudah memenuhi kriteria untuk potong tangan, namun di manusia atau ada manusia yang menetapkan hukumannya penjara sekian lama. Maka ini hukum yang tidak sejalan dengan hukum Al-Quran. Ini disebut dalam bahasa Al-Quran adalah afa hukmal jahiliyati yabghun, hukum jahiliyah. Atau di sini digunakan istilah undang-undang jahiliyah. Wal qawanin duwaliyah, dan undang-undang internasional.
atau undang-undang berbagai negeri, namun sekali lagi yang dimaksudkan adalah yang al-jahiliyah. Bal jami' bahkan semua yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, baik itu pakai undang-undang atau sesuatu yang diada-ada. Contohnya hukum adat yang tidak ada buku undang-undangnya. Simpelnya, contoh sederhananya, undang-undang adat yang dianut oleh sebagian orang bagi waris antara anak laki-laki dan anak perempuan 1:1. Meskipun itu seandainya ini tidak tercantum dalam sebuah sebuah undang-undang. Maka segala sesuatu yang diada-adakan dan dia bukan bagian dari syariat, fahuwa taghutu min akbari tawaghit, maka itu taghut termasuk taghut yang paling besar. Ini ada kalimat biluhudin fil hukmi. Man asalahadha, memandang dengan ujung mata. Ya, maka maksud pastinya wallahu a'lam, karena konteks kita sedang bicara tentang masalah hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sinis terhadap hukum terjemahnya. Pandangan sinis terhadap hukum. Tapi ini saya tidak yakin terjemahnya demikian, namun mungkin. Kemudian la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam karena telah jelas ar-rusydu petunjuk dan minal ghayy dan kesesatan. Artinya ini kalimat berita maknanya larangan. Al-khabar bimakna al-insya, karena la ikraha fiddin dimaknai dengan la tukrihu ahada. Janganlah kalian paksa siapapun untuk masuk dalam Islam, karena Islam itu bayin, jelas, wadih, gamblang, jaliun, jelas. Jelas apanya? Dalailu, dalilnya dan buktinya. Maka tidaklah perlu seorang itu dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Maka siapa yang Allah berikan padanya hidayah untuk Islam, untuk menerima Islam, dan Allah lapangkan dadanya, Allah berikan cahaya pada mata hatinya, maka dia dakhala, masuk ke dalam Islam ala bayinatin, dalam keadaan mengerti Islam. Dan siapa yang Allah butakan hatinya, Allah kunci mati pendengar dan penglihatannya, maka masuk ke dalam Islam tidaklah manfaat baginya, karena dia mukrahan dipaksa, maksuran dipaksa. Maka dia bukanlah seorang muslim. Paling banter kalau masuk Islam dipaksa, ya jadinya munafik. Tentang la ikraha fiddin, ada yang menjelaskan itu turun untuk sejumlah anak-anak Ansar. Ya aradu istirdadahum, ya, mereka ingin mengembalikan mereka anak-anak Ansar ini tatkala Bani Nadir diusir dari kota Madinah karena mereka melanggar perjanjiannya dengan Nabi. Dan ada menjelaskan bahasanya ayat la ikraha fiddin itu karena fi ibtida'il amri, di awal Islam, kemudian dinasakh, dihapus dengan perintah untuk berperang dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Qala Syekh, mungkin Syekh Muhammad, Syuri'a al-jihad alal maratib. Jihad itu disyariatkan dalam beberapa fase. Maka pertama kali yang wahyu yang Allah turunkan adalah izin untuk berperang. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Kemudian yang kedua turun wajib perang. Kutiba alaikumul qitalu. Diwajibkan atas kalian berperang. Namun ketika ini fase yang kedua ini, mereka tidak diperintahkan untuk memerangi orang yang berdamai dengan mereka kaum muslimin. Demikian juga orang yang punya perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kemudian Allah turunkan di surat Bara'ah, surat At-Taubah, perintah untuk membuang perjanjian dan memerangi kaum orang-orang musyrik secara total, memerangi ahli kitab jika mereka tidak masuk Islam sampai mereka membayar jizyah, dan tidak dibolehkan tidak mau memeranginya dikarenakan mereka berdamai atau membuat perjanjian damai. Hudnatan mutlaqatan, dengan perjanjian damai yang tanpa ada batas waktunya. Manakala ada kemampuan untuk jihad memerangi mereka. Maka batas waktu gencatan senjata itu ada jangka waktu tertentunya, maka ini kaum muslimin diperintahkan untuk menjalankan perjanjian. Namun ada yang tanpa ada ketentuan waktu. Nah ini yang tidak boleh. Namun demikian ketentuan ini sekali lagi atau kemudian catatan pentingnya ma'a imkani jihadihim. Ketika memungkinkan untuk jihad perang. Dan ketika kondisi kaum muslimin itu lemah, ya, maka sikap yang wajib adalah sebagaimana sikap kaum muslimin di masa Nabi ketika posisinya lemah. Posisinya lemah ketika fase dakwah di Mekah. Maka kalau di sini cuma disebutkan izin, ini satu, kemudian wujub, kemudian ini perang total, al-amru binabdil ahdi. Ibnu Qayyim mengatakan perang itu dulunya haram, kemudian diizinkan, kemudian diperintahkan untuk berperang ketika menghadapi musuh yang duluan menyerang. Kemudian diperintahkan berperang untuk memerangi semua orang musyrik. Kali ini fasenya satu haram, diizinkan itu fase 2. Diperintahkan kalau diserang itu fase 3, diperintahkan untuk mendahului itu fase 4. Ya, di fase yang keempat Allah turunkan firman-Nya, uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpai mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka telah jelas arusdu minal ghai. Tabayyana maknanya dhahara jelas. Wa tamayyaza terbedakan manakah hak dan batil, iman dan kafir, hidayah dan dhalal, dalam berbagai macam ayat dan bukti yang menunjukkan hal itu. Maka siapa yang kafir dengan Taghut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah memegangi tali yang kuat. Artinya memegangi tauhid, karena tauhid adalah tali yang kuat. Istamsakabi dipegangi, tamasakabi dan dipegangi erat-erat. Amsaka artinya mengambil sesuatu, ta'alaqa bergantung dengannya, wa'tasoma dan berlindung dengannya.
Urwatul wuthqa, wuthqa artinya al-qawiyah, kuat yang tidak pernah lepas dan tidak pernah putus. Maka siapa yang memegang erat-erat tauhid, agama Allah yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan berbagai macam kitab suci, agama yang Allah tidaklah menerima dari siapapun agama selainnya, ya, maka wasol al-jannah, tadi akan sampai ke surga apapun keadaannya. Dan inilah makna la ilaha illallah. Artinya makna la ilaha illallah itu kufur dengan taghut, itu sama dengan la ilaha, dan ilallah itu sama dengan al-iman billah. Kemudian di hadis pokok perkara adalah Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah. Maka ra'sul amri di sini di hasyiah disampaikan ra'sud dini, pokok agama yang Nabi datang dengan membawanya adalah Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah. Maka siapa yang menasabkan diri kepada ajaran dibawa oleh Nabi, wada'a, dan dia mengklaim kalau dia adalah bagian dari umat ijabah, namun qad faqada minhu ra'sul amri, namun ternyata hilang dari dirinya pokok perkara dan hakikatnya, yaitu Islam, yaitu syahadat, maka dia bukan bagian dari umat ijabah. Islam adalah milah dan din, agama. Siapa yang kehilangan darinya, siapa yang kehilangan milah dan din, sungguh dia telah bohong, waftara, dan mengada-ada kebohongan dalam klaimnya kalau dia telah mengijabai, merespon positif Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hewan jika kehilangan kepalanya, fa'ayyu syai'in yanfa'u, maka bagian manakah dari badannya yang bisa bermanfaat untuk anggota badan yang lainnya. Maka siapa yang mengklaim kalau dia bagian dari umat ijabah, namun telah hilang dari dirinya Islam, yaitu syahadat, yang merupakan pokok perkara dan asasnya mengesahkan Allah dalam ibadah, fala wujuda lima yada'ihi, maka tidak ada wujud dalam apa yang dia klaim, li faqdi, karena kehilangan hakikat penisbatan diri. Ya, maka umat Muhammad kan dibagi menjadi dua macam, umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah adalah semua manusia dan jin yang ada sejak Nabi diutus sebagai Nabi sampai hari kiamat. Ya, mereka inilah umat dakwah, itu umat sasaran dakwahnya Nabi. Nah, sasaran dakwah ini jika merespon positif kemudian masuk Islam, namanya umat ijabah. Nah, jika ada orang yang mengaku-ngaku kalau dia umat ijabah namun tidak mengenal tauhid, maka dia bohong. Ya, siapa yang mengaku-ngaku kalau dia umat ijabah dalam keadaan dia faqada minhu al-islam, hilang Islamnya, hilang syahadatnya, ya, maka tidak ada wujud bagi apa yang dia klaim. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyampaikan semua nama yang dikaitkan dengan nama-nama agama, Islam, iman, dan yang lainnya, innama yathbutu, hanyalah ada liman ittasafa bitilkal sifati, untuk orang yang memiliki sifat dengan sifat yang mujibah, mengharuskan lidzalika, untuk memiliki nama. Ya, maka di sini ada dua kata, bedakan nama sama sifat. Ya. Maka yang jadi tolak ukur bukan hanya nama, label dan klaim. Saya punya nama Islam, saya itu Muslim, saya itu mukmin. Ini namanya label. Maka di sini disampaikan label itu derivat dari sifat. Ini derivat dari sifat
yang mewajibkan seorang itu punya hak untuk mendapatkan label tertentu. Ya, maka tidak label yang jadi tolak ukur. Ini tidak label, namun kenyataannya. Nah, kalau dikasih label nasi goreng, namun isinya bakmi godok, ya nggak bisa. Isem, nama, label itu derivat dari sifat. Jika sifatnya ada, maka labelnya ada. Jika sifat tidak ada, label tidak ada, meskipun labelnya tetap ditempel. Ya, jadi sifat innama yathbutu itu hanya ada bagi label atau nama, innama yathbutu hanya ada bagi orang yang memiliki sifat yang menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan label. Contohnya, siapa yang mengklaim atau bahasa bebasnya tadi, nah, nama itu derivat dari sifat. Contohnya orang yang mengaku kalau dia pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia syirik, berdoa di samping kepada Allah, kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah terpenuhnya hajat, dihilangkannya kesusahan. Kemudian dia beranggapan dan mengklaim anna dzalika hal itu mendekatkannya kepada Allah. Wa annahu dan bahasanya hal itu adalah di antara hal yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diragukan annahu al-mudaddu wal mu'anidu. Bahasanya dia adalah orang yang menentang dan orang yang keras kepala. Al-mu'adi orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melecehkan dan mengejek agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yukiru, itu harusnya ada spasinya ya. Yukiru harusnya kemudian spasi. Fa idza kana yukiru, jika seorang itu mengakui bahasanya mengikuti Nabi adalah kebenaran, meskipun demikian amalnya dan prakteknya menyelisihinya. Faqad akasa dina, maka dia telah membalik agama. Dan syariat jami'an semuanya. Dan dia menyelisih ajaran yang dibawa oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluar dari Islam karena dia menjadikan syirik sebagai tauhid. Wa za'ama, dan dia beranggapan anna hadza, bahasanya hal ini adalah di antara hal yang diperintahkan. Maka dia nihilkan agama dan syariat jami'an dua-duanya. Ya, maka orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi namun dia musyrik, ya, maka ini klaim yang tidak sah, klaim yang tidak benar. Orang yang mengklaim, mengikrarkan dan mengikuti Nabi itu sebagai kebenaran, namun ternyata perbuatannya tidak demikian, maka orang ini tidak sejalan dengan agama, namun membalik agama. Kemudian Nabi katakan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis ini isinya menunjukkan agungnya kedudukan salat dan bahasanya salat bagian dari agama dalam kedudukan yang demikian agung. Bahwa ana makanah minad-din, yaitu bahasanya kedudukan salat dalam agama seperti tiang minal fustat, dari tenda. Maka sebagaimana tiang tenda itu jika tiangnya jatuh, maka tendanya otomatis jatuh. Maka jika sholat itu hilang, maka rontok sudah agama orang yang meninggalkan sholat. Tidak tersisa baginya agama.
Karena semata-mata tidak salat itu menurut pendapat yang paling kuat dan yang dipilih oleh penulis Hasyiah adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Dan hadis ini di antara dalil yang pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu siapa yang meninggalkan salat karena malas, meskipun karena malas dia kafir. Karena perkataan beliau tiangnya adalah salat menunjukkan ala anna al-murad, bahasa yang dimaksudkan adalah mengerjakan salat, bukanlah yang dimaksudkan mengakui kewajiban salat. Karena di sini mubtada dan khobarnya dua-duanya isim ma'rifat. Dan jika mubtada dan khobar itu dua-duanya isim ma'rifat, menurut kaidah ilmu balaghah yaqtadiyani al-hasra, maka memberikan makna hanya. Maka di sini di hadisnya apa? Amuduhu as-salatu. Amuduhu itu ma'rifat, as-salatu ma'rifat. Sehingga ma'rifat di sini menggunakan makna hasyar, yaitu apa? Hasarnya bagaimana? Ya, hasarnya berarti maknanya anna wahdaha amududdin. Salat itulah satu-satunya tiang agama. Adapun orang yang mengingkari wajibnya salat maka kafir dengan sepakat ulama meskipun mengerjakan salat. Perhatikan. Orang yang mengaku salat itu wajib namun orang yang mengatakan salat itu tidak wajib meskipun rajin salat dia kafir. Siapa yang mengakui puasa Ramadan itu tidak wajib meskipun rajin puasa setiap hari di bulan Ramadan dia bukan muslim. Maka siapa yang mengingkari wajibnya salat maka dia kafir dengan sepakat ulama meskipun rajin mengerjakannya. Sebagaimana orang yang mengingkari sesuatu yang disepakati oleh para imam, kafara dia kafir. Ya, terkait tadi ada Ra'sul Amri al-Islam, pokok perkara itu adalah syahadat. Ya, maka tadi disampaikan oleh penulis Hasyiah, maka Islam itu digambarkan seakan-akan hewan. Kepalanya adalah Islam, kepalanya adalah syahadat. Tadi ada kalimat di halaman 100. Kama anal hayawan idza fuqida min ra'suhu. Bagaimana hewan? Hewannya kalau melihat masalah jihad, hewannya itu jadinya unta. Karena jihad disempurnakan dengan punuk unta. Nah, dzurwatu sanamihi itu maknanya dzurwatu syai' itu a'lahu, bagian yang paling tinggi. Dzurwatul ba'ir itu punuknya. Dan dia adalah yang bagian yang paling tinggi dan paling tinggi. Wa hadza yufidu, maka di sini menunjukkan bahwa jihad itu adalah a'la yang paling tinggi, arfa paling tinggi dari perkara agama. Wa dzalika dalam tersebut karena dalam jihad terdapat mengorbankan nyawa, mahji nyawa. Tidak ada sesuatu yang lebih mahal bagi manusia sebagai manusia dibandingkan nyawa. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya sama sekali. Dia korbankan nyawanya dan dia korbankan hartanya untuk menangnya agama ini dan kuatnya agama ini. Dalam rangka jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Wabidzalika, maka karena hal itu jihad berhak untuk ayakuna minadin, posisinya dalam agama sebagaimana kedudukan ini. Allah Ta'ala berfirman, wahai sang Nabi, jihadlah peranglah orang-orang kafir dan orang munafik. Dan firman Allah Ta'ala, berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Tujahiduna fi sabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai.
dan rumah-rumah yang menyenangkan di surga yang abadi. Itulah keberuntungan yang paling besar, dan ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis yang terkenal tentang keutamaan jihad, motivasi untuk berjihad. Wa huwa ruknun min arkaniddin, dan jihad adalah salah satu rukun agama meskipun dia tidak tergolong rukun Islam. Maka ini menarik ini kalimat ini. Ada rukun agama namun dia bukan rukun Islam. Itu jihad. Kemudian di penutup, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah yang lebih tahu. Semoga Allah memberikan sanjungannya kepada Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Wassalam, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Khatamal musannif rahimallahu. Musannif rahimallah menutup hadin nubdah, buku yang ringkas ini namun jalilah, namun yang agung, ka ghairihi, sebagaimana buku-buku yang lain, dengan mengembalikan ilmu kepada man huwa bi kulli syai'in muhit, ilma, zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yaitu Allah. Dan musannif meminta kepada Allah agar Allah menyanjung nabinya, wa ali dan keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Semoga Allah menyanjungnya, keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan tasliman katsira yang banyak untuk semuanya. Ya, demikian akhir dari membaca dan mentelaah Hasyiah Thalatsatil Usul karya Syekh Abdurrahman Al-Qasim rahimallahu ta'ala. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengar, apa yang kita simak, apa yang kita baca menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan taqwa dan membuahkan semangat untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun sebelum diakhiri, kita masih punya 2 hari. Rencananya di awal kita akan baca Syarah Wasithiyah karya Ibnu Sa'di. Namun karena waktu yang tersisa hanya 2 hari, maka kajian Wasithiyah nanti akan kita undur sebagai kajian rutin saya di setiap pagi setelah Ramadan. Adapun di 2 hari ini, insya Allah kita akan baca satu kitab tipis yang cukup untuk dibaca selama 2 hari. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.